Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusti Arilita dengan NIM 192311010. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum hasil dari Food Frequency Questionnaire FFQ dalam individu dan kelompok. Untuk latar belakang sendiri, konsumsi makanan olahan modern ini meningkatkan risiko penyakit degeneratif. FFQ ini digunakan sebagai instrumen epidemiologi untuk menganalisis 13 kategori pangan dengan fokus proses food dan dikategorisikan jarang sampai sering. Untuk rumusan masalahnya sendiri, ini bagaimana sih kita menggunakan FFQ dan menggunakan cut off point dari seldom often dan divisualisasikan dalam diagram, grafik, serta tabel. Nah, untuk tujuannya sendiri, yaitu menetapkan cut off dan menyajikan dalam bentuk visualisasi data dari FFQ sendiri. Nah, di sini adalah responden individu, salah satunya responden dari kelompok 3 yang saya wawancarai pada tanggal 2 September 2025, yaitu responden RKN dengan usia 20 tahun. Di sini juga menampilkan bentuk kuesioner yang saya tanyakan kepada responden RKN. Ada 13 kategori dari susu bubuk hingga makanan cepat saji. Nah, untuk sistem skornya itu tidak pernah itu mendapat 0 skor atau skornya 0. Untuk 1 kali sehari itu 25 dan lain-lain dalam sistem scoringnya ini. Nah, RKN sendiri, responden RKN sendiri mendapatkan total rata-rata 260 poin dari 13 kategori. Nah, yang tertinggi yaitu salah satunya saus dan perasa itu mendapat 50 poin dan didominasi juga konsumsi proses food, minim suplemen gizi. Nah, selanjutnya yaitu untuk data kelompok di sini ada terdapat 16 responden dengan rata-rata 304 poin. Nah, 304 poin ini akan dijadikan cut off point di mana kategori konsumsi jarang itu dari tidak pernah mengonsumsi hingga 1 sampai 2 kali seminggu. Untuk sering itu 3 sampai 6 kali seminggu hingga 1 kali sehari. Untuk jarang itu terdapat 10 responden dan sering itu terdapat 6 responden. Nah, dapat disimpulkan kalau misalnya mayoritas responden ini memiliki konsumsi proses food rendah. Untuk selanjutnya ini ada berdasarkan keberagaman pangan. Di sini saya mendapatkan cut off dari jurnal salah satu jurnal gizi dan dietitian IPB, yaitu dari peneliti Tri Putriani dikatakan bahwa rendah itu skor FFQ-nya di bawah 285 dan baik itu lebih dari 480. Di sini juga ada data responden yang sesuai cut off, di mana hasil penerapannya ini mengkategorikan bahwa rendahnya terdapat 11 responden, untuk cukup 4 responden dan baik 1 responden, dan diindikasikan pola makan dari responden ini monoton dan kurang bervariasi. Untuk selanjutnya yaitu berdasarkan frekuensi makanan yang terdapat di jarang atau sering atau seldom dan often. Nah, di sini kategori dengan presentasi seldom tertinggi itu adalah makanan cepat saji dan produk gizi khusus. Lalu untuk kategori yang sebaliknya yaitu often itu ada saus perasa bubuk dengan tertinggi 12,50%. Nah, ini menggambarkan kebiasaan makan responden yang cenderung menghindari makanan olahan kecuali bumbu dan proses siap pakai. Selanjutnya ini dalam bentuk diagram batang, di mana warna hijau itu adalah mengindikasikan jarang dan merah sering. Untuk kategori sering itu yang tertinggi tetap ada di saus dan perasa bubuk. Untuk yang jarang itu ada makanan cepat saji dan produk gizi khusus. Selanjutnya yaitu ada dalam bentuk pie chart, salah satunya susu dan produk susu bubuk. Di sini beberapa responden, sekitar 96,88% jarang mengonsumsi susu dan produk susu bubuk. Selain itu saus dressing perasa bubuk itu sekitar 12,50% responden sering mengonsumsi saus dressing dan perasa bubuk. Ini merupakan beberapa pie chart lainnya dan dapat disimpulkan bahwa analisis FFQ individu dan kelompok menunjukkan konsumsi proses food rendah dan sedang. Untuk individu ini memiliki skor 260 dengan konsumsi tertinggi pada saus dan perasa bubuk dan produk bakery. Untuk kelompok sendiri dengan cut off 304 menunjukkan 62,55% itu responden jarang dan 37,5% itu sering. Untuk mayoritas yang 68,7% memiliki keberagaman pangan rendah dengan dominasi konsumsi jarang kecuali saus dan perasa bubuk yang tertinggi sering gitu. Responden cenderung mengonsumsi makanan tradisional dengan bumbu sebagai penambah rasa serta menghindari fast food dan suplemen gizi. Yang dapat disarankan dari kesimpulan ini yaitu meningkatkan konsumsi produk susu, protein hewani berkualitas, dan lain-lain. Nah, penggunaan saus siap pakai yang tinggi ini perlu dibatasi dan dialihkan ke rempah alami untuk mengurangi natrium berlebih, menciptakan pola makan rendah, risiko dan nutrisi optimal dan beragam. Selanjutnya yaitu ini ada beberapa jurnal yang mendukung tugas laporan praktikum kali ini. Mungkin sekian dari penjelasan hasil laporan praktikum survei konsumsi pangan terkait FFQ. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.